bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang mana pada saat ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkumpul di implementasi berbagai praktik baik 7 jurus BK ya, Ibu, Bapak, anak-anak. Oke, yang saya hormati Bapak dari BPJK Aceh dan yang saya hormati juga Bapak dari Dinas Pendidikan. Oke, hari ini saya akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu, kenali potensi. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai kenali potensi yang mengisi dari Google Aku Pintar, ya, asesmen Aku Pintar itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai kelola emosi. Oke, Pak, kami juga Pak Irwan dan saya sudah mengimbaskan ke guru di sekolah kami, dan juga kami Sabtu kemarin di FGMP juga ada mengimbaskan 7 jurus BK ini bersama teman-teman FGMP, diimbaskan juga ke anak-anak juga ada, Pak. Oke, nak. Di 7 jurus BK hebat ini ada 7 ya, Kak, ya. Jadi dikenali potensi ini. Oke, sebelum Ibu masuk di sini, anak-anak Ibu ada nggak yang tidak datang, nak? Hadir semua hari ini? Hadir, alhamdulillah jika hadir semua. Jadi bisa mengikuti praktik baik yang akan kita bahas ya, anak Bapak Ibu. Jadi kenali potensi ini itu yaitu membantu siswa mengenali bakat dan minat mereka melalui asesmen. Itu tadi. Jadi di siswa anak-anak Ibu untuk mengenal bakat dan minat kalian itu bisa kita buka di HP dari Google, itu Aku Pintar. Nanti muncul ya, nah, ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya nanti langsung kalian muncul, dan nanti di akhir itu ada hasilnya. Hasilnya itu ada yang kemarin itu bisa dapat apa? Dapat yang kinestetik, si Afifah dapat verbal linguistik, nah ya. Ya, jadi dikenali potensi itu. Nanti yang terakhir juga Bapak Ibu, yang kemarin kita juga ada pengimplementasi, kita juga sudah buka ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya dikelola emosi. Dikelola emosi ini ada membekali guru dengan keterampilan untuk membantu siswa mengelola emosi secara sehat, nah, ya, secara sehat melalui pembelajaran sosial emosional, ya. Jadi di kelola emosi ini, nah, kita bukan soal mengelolanya itu emosi, tidak, nah, ya, bukan emosi aku emosi, nah, tidak seperti itu ya, nah, ya. Emosi itu nanti kita bahas. Ini macam-macam emosi ada banyak. Lanjut, ditumbuhkan resiliensi. Ditumbuhkan resiliensi ini menumbuhkan daya lecing pada anak peserta didik Ibu, ya, agar mampu menghadapi tantangan dan kegagalan. Maksud dari resiliensi ini, nah, jika kalian mengalami kegagalan, ya, jika anak-anak Ibu semua mengalami kegagalan, anak-anak Ibu harus bisa bangkit. Contoh di sekolah yang bisa kita ambil, nah, itu bisa misalnya dari ulangan, ya. Dari ulangan itu mungkin kalian kurang belajarnya atau banyak bermain HP. Jadi ketika ulangan nilai kalian itu rendah. Di selanjutnya lagi ulangan selanjutnya kalian bisa, kalau belajarnya yang giat, yang rajin, pasti anak-anak itu bisa lebih tinggi nilainya daripada ulangan yang sebelumnya. Bisa bangkit, itu ya. Oke, itu contohnya. Lanjut, dijaga konsistensi. Bapak Ibu, dijaga konsistensi ini menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif yang konsisten untuk membangun disiplin dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu di sini, anak-anak Ibu, jaga konsistensi ini kita bangun disiplin di dalam kegiatan sehari-hari kita bisa. Kita sebagai peserta didik, sebagai guru Bapak Ibu guru hebat,
dan sehat antara guru, murid, dan orang tua. Jadi di jalin koneksi ini, anak-anak, kalian di sekolah bersama ibu. Ibu sebagai pengganti orang tua. Kalau di rumah, orang tua kalian yang membimbing kalian. Di sekolah, ibu sebagai pengganti orang tua kalian yang memimpin kalian. Paham nggak sini? Itulah tadi. Jadi antara guru, orang tua, dan murid harus saling menjalin koneksi ya nak ya. Paham? Oke. Selanjutnya dibangun kolaborasi. Ini ada menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah dalam mendampingi siswa. Ya nak ya. Jadi antara guru, orang tua itu tadi bisa kayak membangun kolaborasi seperti mungkin ada grup antara guru dan murid, bisa juga ada pas ada kegiatan rapat. Ya nak ya, disitulah. Jadi bisa guru itu berkolaborasi antara guru dan orang tua. Ya nak ya. Oke, di menata situasi, menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Di aman, nyaman, dan menggembirakan ini kan memang harus ada di sekolah kita, nah, ya kan? Gimana kita belajar kalau nggak aman, kalau nggak nyaman dan nggak menggembirakan? Bosan pasti kan? Iya, jadi memang harus terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, selanjutnya di pembahasan yang pertama, kenali potensi. Di kenali potensi ini jurus 1, kenali potensi. Oke. Di jurus 1 ini nak, kita kemarin sudah membahas anak-anak ibu yang disuruh ke OHP untuk mengisi akun, pintar, dan Google. Itu kan nanti kemarin kan ada hasilnya ya, Afifanya. Afifah kemarin hasilnya apa? Ya, hasilnya ada di verbal linguistik ya. Ya, itu. Oke. Selanjutnya dikenali potensi ini ada namanya itu ARKA ya Bapak Ibu. Di ARKA ini ada A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konsep Bapak Ibu, dan yang A itu aplikasi. Jadi di aktivitas itu yang tadi saya katakan, aktivitasnya itu kita asesmen menggunakan aplikasi tadi, Aku Pintar ya, akupintar.com. Jadi setelah kita mengisi, baru di refleksinya itu kita diskusikan kembali ke si anak tadi ya, makna dibalik permainan atau stimulasi. Jadi di konsepnya itu ada kecerdasan majemuk, ada juga di gaya belajar. Di Aku Pintar kan keluar hasil dari gaya belajar kalian kan? Ya, juga ada selanjutnya di aplikasi itu ada praktik bimbingan untuk membuat rencana karir yang sesuai dengan kecenderungan dan kecerdasan majemuk. Jadi di sini nanti baru ibu arahkan setelah kalian udah dapat hasilnya, baru nanti ibu arahkan, sepertinya jika kamu suka nyanyi, kamu nanti bisa di bagian karir nanti akan ibu jelaskan lagi, oke? Ya. Selanjutnya selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan bersama, hati-hati tergelincir, kata si pendekar ini
yang akan ibu tayangkan, ya. Nanti setelah kalian melihat, coba nanti ibu tanya anak ibu, bagaimana maksud dari ibu minta nanti maksudnya itu gimana, dan kesimpulan dari yang kalian tonton tersebut, ya. Oke ya. Bagaimana menurut anak ibu dari video yang kalian tonton tadi? Boleh? Siapa yang bisa? Afifah, boleh? Dari yang kami tonton tadi, seharusnya anak kecil itu lebih tetap sabar dan mencari jalan keluar dari solusi yang tadi. Tepuk tangan untuk Afifah, jadi, atau ada bapak ibu guru ya Pak yang maksud dari tadi siswa 1, sekarang ibu Kaya boleh maksud dari video yang tadi? Dari dua anak yang terlihat di layar, ada satu anak yang langsung punya ide untuk cari solusinya dengan keluar dari jalur bawah yang tidak ada selotipnya. Sedangkan yang satunya lagi tidak bisa, tidak memiliki rasa sabar, sehingga langsung terbawa emosi dan menangis. Lalu ketika dilihat saudara kembarnya dia mencari solusi, lalu dia langsung mengikutinya. Akhirnya benar ya anak ibu ya, jadi yang dibilang Afifah tadi benar dan yang dibilang Bu Karyani juga benar. Jadi nak, dari video tersebut ya, itu dari cara berpikir ya nak ya. Tadi si adiknya langsung menangis, bingung ya, nggak tahu karena semuanya
bisa terbang, jadi dia lebih cepat nyampe ke pohon. Iya, betul, memang jawabannya dua-dua. Tetapi nak, setiap binatang yang di sini itu memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Sama halnya dengan anak ibu semua di sini yang sudah kalian isi tadi, ya kan? Ada yang sukanya menyanyi, ada yang sukanya dia lebih ke kinestetik olahraga, yang bergerak-bergerak ya, aktivitas olahraga. Ya, paham sampai sini anak ibu dan bapak guru hebat ibu? Oke. Selanjutnya, ya, di slide ini ada kecerdasan majemuk ya. Di sini, tahu itu ada gambar apa bapak, ibu, ibu guru? Yang pertama ada biji Habibie. Menurut bapak ibu, kecerdasan majemuk mereka itu di biji Habibie di bagian yang mana? Logis, matematis, iya, itu di contoh biji Habibie ya. Kalau Iwan Fals di verbal linguistik, iya. Kalau anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu di Megawati, yang kamu itu nah, itu namanya Megawati ya, atlet. Itu masuk ke mana? Kecerdasan mana yang Megawati menurut anak ibu? Boleh apa Pak? Yang mana? Masuk di, iya benar tadi cerdas kinestetik, karena yang ibu bilang tadi dia lebih di aktivitas olahraga ya. Oke. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, di sini ada bagian dari aspek-aspek. Kita ini biasanya itu ya Bapak Ibu, ada konten, ada proses, ada produk. Jadi penjelasannya itu Ibu, dia itu apa yang dipelajari murid ya. Contohnya itu murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video, itu di bagian konten. Ada juga proses, bagaimana murid belajar, itu di bagian proses. Dan di bagian produk, bagaimana murid menunjukkan pemahaman anak-anak ibu semua, bagaimana cara menunjukkan itu di bagian produk. Ya, ini tadi yang ibu bilang ya, ada gaya belajar visual. Ya, ada juga di gaya belajar auditori anak-anak. Ya, ada juga di gaya belajar kinestetik. Jadi, gaya-gaya belajar tersebut ini, yang pertama itu ada gaya belajar visual, mereka itu biasanya lebih mudah mengingat informasi. Itu di bagian visual. Yang kedua, itu ada gaya belajar auditori. Biasanya yang auditori itu dia lebih cepat paham dengan disampaikan secara lisan, dengan seperti guru menjelaskan, itu lebih ke auditori dengan mendengarkan. Ya. Lanjut ke gaya belajar kinestetik. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, dia itu bosan, lebih cepat bosan di kelas. Karena yang anak biasanya yang mempunyai kinestetik ini, kecerdasan kinestetik ini, dia lebih suka bergerak atau melakukan langsung, praktek langsung. Seperti bermain bola, itu kan praktek langsung, ya. Nah, itu di lapangan, dia lebih suka di lapangan kalau yang kajian kinestetik. Ya, lanjut di mengenali potensi karir masa depan anak-anak ibu. Jadi di realistik ini contoh profesinya itu seperti mekanik, ya, bisa mekanik ya anak-anak ibu ya, bapak ibu guru hebat. Jadi bisa juga menjadi tukang listrik, teknisi, itu masuk di realistik itu. Yang kedua ada investigatif, itu analitis, lebih ke intelektual. Itu yang kedua. Contoh profesinya itu lebih ke dokter, itu ke intelektual, ya, dokter, perawat, insinyur, psikolog juga termasuk di investigatif, analitis, intelektual, lebih ke intelek ya. Nah, selanjutnya di artistik ini
harus tahu anak-anak itu apa arti politikus. Yang di bagian yang politik itu bisa juga di pengacara, masuk di pemimpin, persuasif, pengacara bisa masuk juga di bagian terstruktur atau teliti. Itu biasanya orang-orang yang bisa masuk ke dalam profesi tersebut itu akuntan atau yang biasa orang-orang yang bekerja di bank, ya, karena dia tuh harus teliti. Nah, kalau nggak bisa salah-salah kan kita menghitung uang orang lain, benar? Iya. Bisa juga menjadi administratif, sekretaris, staf keuangan atau pemegang arsip. Oke, sampai di sini Bapak Ibu guru hebat ada yang mau ditanya atau anak-anak ibu semua ada yang mau ditanya? Berarti semua paham ya? Oke, bisa kita lanjut. Ya, anak-anak ibu, coba kalian tuliskan refleksi dari yang ibu jelaskan tadi. Ini bukan kertas, ya. Kalian refleksikan yang kemarin kalian ada dapat di akun pintar itu kecerdasan yang mana, terus juga cerdas kinestetik, karena Bu kami suka cerdas kinestetik karena kemarin dapat itu sesuai dengan apa yang di dalam diri kami, Bu. Gitu nak ya? Buat ya, Ibu kasih waktu ya. Boleh tulis kecerdasannya yang kemarin kalian dapat. Afifah, Nisa, dan kawan-kawan. Ini kemarin Afifah kemarin dapat apa ditulis? Kemarin Afifah dapat apa kecerdasan? Ya, visual spasial ditulis. Ya, kemarin juga ada keluar misalnya 90% gaya belajarnya. Ada kan kemarin yang waktu kita buka di kelas ya? Oke, sudah selesai anak ibu? Bapak ibu juga kemarin kan ada buka, bisa dituliskan? Bisa dituliskan Bu Karyani dan kawan-kawan mengenai kecerdasan yang kemarin ibu bapak dapatkan di akun pintar. Oke, coba kecerdasan Bu. Oke, boleh. Oke Bapak Ibu, sudah boleh. Ya, coba Henry. Nisa. Nisa apa? Oke, kenapa Nisa tapi ke kecerdasan visual? Coba bisa Nisa jelaskan kepada kawan-kawan. Dalam dari kecerdasan visual karena kita merasa bakat Nisa, kecerdasan Nisa dari dalam kecerdasan visual dan lebih pada Nanti lebih melihat ya, melihat. Oke. Terima kasih untuk Nisa, tepuk tangan Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua. Oke. Sudah, kalau Bu Oza dapat apa gaya belajarnya? Musikal. Boleh Bu Oza jelaskan kenapa Bu Oza kemarin dapat musikal? Saya kemarin dapatnya musikal karena hobi saya nyanyi ya. Berarti lebih ke musikal ya Bu Oza ya. Berarti Bu Oza boleh saya tanyakan? Bu Oza mendapat kecerdasan musikal. Itu ketika Bu Oza belajar, ya, itu Bu Oza lebih senang mendengarkan musik atau dalam keadaan senyap? Boleh Bu Oza jelaskan? Ya nggak cuma belajar aja kayak ngapain aja pun kalau bisa dengan musik saya jadi
Oja lebih ke kecerdasan musikal, ya, lebih ke musik. Bu Oja ketika belajar lebih cepat menangkap sambil mendengarkan musik, ya, itu dia. Oke, selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Oke, lanjut ya anak-anak. Oke, bagaimana kalau kita biar tidak ngantuk ice breaking dengan 7 jurus TK hebat, ya, bisa? Oke, biar tidak mengantuk ya anak-anak ibu dan ibu guru ya. Oke. Oke, ternyata di bawahnya ya. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri sebentar dan anak-anak ibu guru boleh. Oke, kita ikut ya. Ice breaking terlebih dahulu. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. 7 jurus TK hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus TK hebat, 7 jurus gerakan kebinaan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak ibu karena sudah melakukan ice breaking. Ya, selanjutnya anak-anak ibu masih semangat dan semangat kan? Masih. Oke. Di jurus kedua yaitu mengenai kelola emosi, ya. Oke, di kelola emosi ini, oke,
juga Bapak Ibu adanya arka. Arka ini termasuk di aktivitas, termasuk juga ada refleksi, hanya itu konsep, dan hanya itu aplikasi. Sama juga tadi hampir sama ke kayak di setiap jurus itu mempunyai arka ya Bapak Ibu guru. Jadi di aktivitasnya itu kita nanti akan memainkan kertas emosi ya. Di refleksinya itu nanti akan kita diskusi bersama. Di konsepnya itu nanti ada beberapa konsep yang mengenai emosi, yaitu banyak. Ada konsep sel dan 5 kompetensi sel, ada kolaborasi guru dengan guru mata pelajaran dengan guru BK, ada juga mengenai peta emosi, ada juga wheels of choice, ada juga kompetensi decision making. Juga di bagian aplikasinya itu merancang kelas dengan bernuansa sel. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, bisa Afifah bacakan terkait yang slide yang ini. Selamat datang pendekat. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Iya. Jadi selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Paham ya nak? Harus kita kendalikan emosi kita ya. Lanjut. Oke. Di sini ya, bermain kertas emosi. Ini namanya kertas emosi ya, nak ya, atau ya Bapak Ibu guru. Jadi peserta diminta untuk merespon cerita melalui
ya. Yang ketiga, ya. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan, ya. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Yang tadi bensin mogok, ya. Mogok di mana? Mogok di Sementok, ya. Iya, mogok di Sementok, iya. Kalau pipa seandainya pipa berada di pada posisi saat itu, pipa seolah-olah menjadi guru. Emosi nggak pipa? Emosi. Berarti pipa masih melepas ya, belum koyak ya? Iya, oke. Lanjut di cerita yang keempat. Oke. Di tengah pelajaran, saat Bapak atau Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tertidur. Coba ekspresikan di kertas emosi tadi. Boleh? Oh, terus. Iya, bisa masih menunggu, masih sabar bisa ya. Ternyata, oke. Untuk Edi, ternyata Ibu guru hebat. Edi sudah dikoyak kertasnya sama Edi. Berarti memang Edi sudah benar-benar kesel ya Edi ya. Udah bensin tadi mogok ya kan, habis bensin. Ini juga bahan ajarnya juga hilang ya kan. Ini juga tiba-tiba tadi siang ditelat ya kan. Terus juga gitu sampai di kelas juga dia ketiduran. Ya, berarti ini sudah mengkoyak kertas. Hebat, sudah mengkoyak kekesalan dia tuh ya. Oke, selanjutnya tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit, Bu, karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski ia kurang tidur, Bu, tetapi Andi selalu memaksa ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi, Bu, karena ayahnya masuk ruang ICU." Coba Ibu guru hebat dan anak-anak Ibu ekspresikan melalui kertas emosi tadi. Oke. Kasihan. Ternyata Bu Lili, karena tadi belum sempat diremas ya Bu Lili ya. Ya, yang di kertas emosi yang di 5 Bu Lili terus. Boleh Bu Lili berikan tanggapan kenapa Bu Lili pertama tadi udah sempat Bu Lili remas, ini Bu Lili kembalikan terus lagi? Karena kan tadi di awal udah dibilang kan dia sudah terlambat, habis itu tidur, ya kan pastinya kesel gitu kan. Walaupun tidak sampai marah ya, tidak sampai dirobek, hanya kesel sendiri aja dalam hati. Oh, ternyata setelah diketahui alasannya, barulah kita bisa paham, memahami keadaan dia. Berarti kita tahu kondisinya ya Bu Lili ya, kondisi, situasi dan kondisi si Andi tadi ya. Memang dia dipaksakannya ke sekolah sampai dia tertidur karena menjaga ayahnya yang sedang sakit. Oke, lanjut di kertas emosi yang ke-6. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek, isinya buku dan ada nama sekolah. Jadi saya bawa," kata Paman si Andi ya. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Dan Bu guru melihatnya, ternyata yang diberikan sama pamannya Andi tadi, bahan ajar tadi, itulah punya si ibu yang bahan ajarnya bilang tadi. Nah,
pelajaran pun dimulai, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Jadi nah, dari kertas emosi dari yang pertama, dari ketujuh tadi ya, ibu guru. Jadi maksudnya di sini kita jangan langsung memvonis seseorang atau peserta didik kita, murid kita, jangan langsung, jangan langsung gimana? Karena kita memang tidak tahu situasi dan kondisinya sebetulnya. Tadi yang awalnya boleh mas, ya karena udah boleh besar ya, namanya kita pernah belajar ya, kita dorong lagi, orang ada bilang lagi, ada anak terlambat lagi, terus kemudian giliran masuk ke dalam kelas kuliah tidur ya, udah tahu rupanya ternyata dia menjaga ayahnya yang sakit. Makanya kita tidak boleh langsung memvonis bapak ibu ya. Bisa walaupun kita di kehidupan sehari-hari kita diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita, ada contoh kasus yang seperti itu, boleh bapak ibu panggil ke ruang BK atau ke ruang guru kita, bicarakan baik-baik. Nah, kita tanya bagus-bagus nak, kenapa terlambat? Ya, bisa kan? Ya, bapak ibu guru boleh jangan langsung merepet ya, ibu guru ya. Oke, selanjutnya di sini ada video mengenai kenali jenis-jenis emosi, ya. Bisa ibu guru tonton dan anak-anak. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencipta Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Dia merasa saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinilai tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mas Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi jauh diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tidak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, dia langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi tidak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, ya. Sudah ditonton tadi. Bagaimana menurut anak-anak ibu, ya? Anak-anak ibu mau menjadi stabilizer atau termometer? Menurut saya boleh. Menurut saya mau jadi stabilizer karena stabilizer lebih bisa mengelola emosi dengan baik. Seperti penjelasan Pramila tadi, meskipun di luar panas, di dalam tetap disiplin. Ya, tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Oke, ya bagus sekali ya. Berarti kita ingin menjadi stabilizer. Jadi saya agar bisa mengelola emosi walaupun di luar, tapi hati tetap dingin gitu ya bisa. Oke, boleh boleh lihat obrolnya boleh.
Bapak Ibu. Juga di bagian empati ini ada kognitif empati atau empati secara kognitif. Ada emosional juga, empati secara emosional. Ada juga accountable empati, empati secara perilaku. Ya, bisa juga itu termasuk di IMC kuadrat. Jadi di yang di slide ini bisa anak-anak ibu lihat dan bapak ibu guru hebat bisa dilihat. Di sini ada self awareness, itu adalah mengenali peta emosi. Ya, jadi di sini ada excited. Tahu apa arti excited? Terlalu bersemangat. Ya, bersemangat ya anak itu ya. Juga ada tender. Tender. Ada juga scared. Takut, terkejut, masuk di scared ya. Yang merah ada angry, marah ya. Marah, kesal masuk di situ. Sad, sedih ya, anak ibu ya. Bisa juga yang hijau, happy ya. Ini dia. Itu contoh yang di slide, ini contoh ya di Ibu Uwan sama Pak Irwan. Ini dia. Kalau yang Ibu Uwan sama Pak Irwan ini, di peta emosi ini ada senang, ada sedih, lapar, bahagia, ngantuk, marah, terkejut, malu. Ya, ada senang juga gitu. Oke, nanti di terakhir Ibu minta anak-anak Ibu putar lalu ekspresikan ya nanti di terakhir ya, oke? Oke. Gimana kalau maju dulu Afifah? Maju dulu Afifah diputar. Ibu mau Afifah putar, nanti berhentinya di mana Afifah ekspresikan apa yang Afifah dapat. Boleh? Ya. Kira-kira apa yang Afifah dapat? Yang mana dia berhenti ya? Oke, berhenti di mana? Apakah lapar? Ya. Bahagia. Ternyata anak, Bapak Ibu guru hebat, Afifah dapat bahagia, berope-ope ya, berope-ope ya, Afifah ya. Berlove-love ya. Boleh Afifah ekspresikan kalau kita lagi bahagia itu seperti apa? Oh begitu, dia senyum, senyumnya lebar ya Afifah. Boleh tepuk tangan untuk Afifah semuanya. Iya. Boleh untuk Moza. Kalau Moza ya boleh Moza putar ya. Lalu nanti apa yang Moza dapat boleh Moza ekspresikan. Apa yang Moza dapat? Iya, Moza putar ya. Apa yang Moza dapat untuk siang ini? Apakah sesuai? Afifah tadi Ibu lupa menanyakan apakah sesuai dengan Afifah dapat tadi? Memang sesuai, memang Afifah lagi bahagia ya? Atau lagi jatuh cinta? Enggak. Setuju. Boleh diekspresikan. Ekspresikan kita. Oh, tepuk tangan untuk aja lah. Iya. Ekspresi terkejut dulu aja. Gemuk ya, saya. Oh, gitu ya. Oke, lanjut.
Ibu? Dinosaurus ya? Iya, ini dia contohnya. Jadi ini di bagian jempol kita ini ibarat bunglon, ya. Di tengah kita ini ibaratnya sebagai dinosaurus. Dinosaurus itu yang bagian tadi reptilian brain, dia itu bagian paling bawah Bapak. Yang memang dia udah benar-benar emosi, masuklah dia ke reptilian brain. Termasuk yang tadi dinosaurus tadi ya. Kenapa Bapak Ibu itu bisa jadi di jempol ini tadi sebagai penghalang ini bisa bunglon? Karena bunglon itu bisa menempatkan situasi dan kondisi, ya kan? Binatang bunglon kan seperti itu kan? Kalau dia di tempat yang biru dia badannya warna biru, ya kan? Kalau dia di tempat yang warna merah dia bisa warna merah. Itu tadi. Kalau yang di tengah itu kan ada dinosaurus itu. Itu dinosaurus apa? T-Rex. Iya. Kenapa dia bisa digambarkan dinosaurus T-Rex? Boleh Afifah jawab? Karena T-Rex itu cepat emosi dan gampang marah. Iya, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk Afifah. Jadi Kak, ya, kenapa dia bisa T-Rex? Dinosaurus yang T-Rexnya lagi. Karena memang dia pemakan segalanya. Atau pemakan daging, ya. Memang dia yang paling apa ya kalau kita bilang paling ngeri ya. Bisa dikatakan untuk dinosaurus yang T-Rex. Nah ini dia. Oke. Dinosaurus ketika ini sudah tadi bunglon tadi udah tidak berfungsi, ya, maka dinosaurus yang pegang kendalinya. Ya udah dia tersulut emosi lagi dinosaurus, ya. Jadi reptilian brain ini modenya hanya tempur atau kabur, ya. Fight or flight. Jika mode ini aktif, bunglon tadi dia udah tidak bisa menjadi pawang. Otomatis bunglon tadi sudah mati. Kalau kita sudah tersulut dengan emosi atau dengan dinosaurus tadi. Paham Kak? Sampai sini paham Bapak Ibu guru? Ya? Oke. Lanjut ya. Ini ada video, ya. Tapi jangan dicontoh ya anak-anak Ibu ya. Ini akan Ibu bayangkan, ya. Adu mulut terjadi antara guru dan murid, ya. Contohnya, boleh contoh? Oke, Ibu. Oke, Ibu, bagaimana menurut anak-anak Ibu dari video yang dinosaurus versus dinosaurus? Boleh? Menurut kita dari video ini harusnya dari murid sama gurunya harus ada yang bisa mengelola emosi atau menurunkan ego satu sama lain supaya tidak terjadinya keributan toksik antara guru dan murid. Oke, Kak. Salah satunya ada yang bisa menurunkan emosi atau mengelola emosi, maka kemarin toksik antara guru dan murid tidak akan terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat bagus ya, Bapak Ibu ya. Jawabannya sangat bagus. Jadi, ya, menurut Nisa tadi di adu mulut ini, jika salah satu yang bisa ya harus memang bisa mengelola emosi, ya. Kalau dua-dua terjadi dino versus dino, ya itulah tadi yang terjadi, tidak ada penyelesaian, ya. Paham ya Nak ya? Ya, tidak ada penyelesaian. Iris ya, kalau kita lihat video ini ya, yang guru juga dia berkata kasar kepada murid, si murid juga berkata kasar kepada guru ya. Dino versus dino. Oke, lanjut. Di bagian selanjutnya ya, ini ada video juga. Nanti setelah anak ibu menonton video ini bisa kasih masukan tadi ya seperti misal, oke?
sampai kayak gitu ya. Oke. Di responsibel ini ya nak ya, jeda dan memilih tindakan. Ketika kita emosi, kalau kita langsung respon tindakan, apa yang terjadi? Kita emosi, langsung kita bertindak. Iya, salah satu contohnya bisa berantem yang dikatakan Henry. Menurut ibu guru, ketika kita emosi, terus kita mau merespon tindakan, apa yang terjadi? Pikiran kita tidak jernih kan? Terkadang ketika kita emosi, mulut tidak terkontrol ya Bapak Ibu ya. Oke. Ketika di poin yang kedua, ketika kita emosi, terus juga ada jeda. Terus juga lanjut ke respon tindakan, apa yang terjadi? Iya, benar sekali yang dikatakan Nisa. Ketika kita emosi, terus kita kasih jeda untuk diri kita bisa mengelola emosi diri kita sendiri ya. Bapak Ibu dan anak-anak Ibu yang hebat. Oke. Di roda pilihan ini ada wheel of choice ya. Di sini itu ketika kita emosi nah, bisa kita lakukan langkah-langkah yang ada di bulatan ini. Yang di kontutif to cool off. Bisa kita ketika emosi bisa kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, tapi pelan-pelan ya 7, 8, 9, 10. Bisa juga dari 10, 9 untuk kita bisa mengontrol emosi kita hitung. Oke. Di go to another game. Bisa juga kita ketika emosi kita alihkan dengan mau main game. Itu bisa juga. Oke. Bisa juga dengan family meeting. Family meeting itu artinya dengan bertemu dengan keluarga. Bisa juga ya. Bapak Ibu guru ya, ketika emosi bisa juga sekali nih. Itu ya kan? Berdoa dengan family meeting, entah mungkin makan di luar dengan keluarga, itu bisa juga meredakan emosi. Oke, dengan ask an iMessage, dengan mengirimkan pesan. Maksudnya itu mengirimkan pesan bukan dari anak, bukan, tapi dengan si yang kita buat emosi tadi kita ungkapkan. Saya sebenarnya gak suka kalau kamu ceritain saya dari belakang, itu contoh. Kita langsung cerita ke dia. Jangan kita diemin dia. Nah, terkadang tidak semua orang itu paham kenapa kita diemin dia, ya kan? Atau kita merajuk-merajuk sama dia, itu nggak bisa. Kita katakan di mana letak kesalahannya, tapi ya kata-katanya pelan-pelan lah, ya. Bisa ya? Aku nggak suka lo sebenarnya kalau kamu begini, gitu ya? Itu. Lanjut, walk away. Itu bisa ketika ibu guru marah di kelas, bisa ibu guru keluar sebentar. Lapor ke guru piket, Bu, Pak, saya mau menstabilkan emosi saya dulu 5 menit saja. Jangan 2 jam ibu keluar, ya. Nanti terjadi pertikaian di kelas, ya. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ya, selamat merdeka. Kamu sudah
Yang tadi kecerdasan, kan bisa kali potensi, yang kelola emosi. Oke ya, ibu berikan waktu ya. Udah? Anak ibu udah? Anak ibu udah nak? Belum? Yang dikenali potensi itu apa? Tadi yang kalian dapatkan, yang setelah udah kita melakukan tadi, yang sudah yang dipraktik balik tadi. Oh ya, masih bagus. Oh ya. Boleh? Udah? Udah Nisa? Boleh Nisa? Afifah, boleh bacakan Afifah? Ya, refleksi yang Afifah dapat ya. Tentang mengenali potensi, saya lebih bisa atau tahu tingkat kecerdasan saya untuk belajar, seperti belajar dengan nyaman, tenang, dan baik. Kelola emosi, saya lebih tahu cara mengelola emosi dengan baik, seperti tetap sabar dan lebih tenang. Afifah sudah merefleksikan kegiatan praktik baru kita hari ini ya. Satu orang lagi untuk ibu guru hebat kita, boleh bacakan refleksi yang ibu dapat. Bu ini atau Bu Lili? Oh, boleh, oke. Setelah melihat guru hebat, saya menyadari bahwa mengelola emosi di kelas itu harus agar pembelajaran kita dengan siswa itu jauh lebih menyenangkan dan guru jauh lebih bisa mengontrol emosinya agar jangan terlalu terbawa emosi, tapi disadari dulu, dicari tahu dulu apa sebabnya, jangan langsung menjudge muridnya. Kita tidak pernah tahu muridnya kenapa atau balik itu dia ada apa. Lebih baik kita kontrol emosi kita, jadi guru yang